Bukan ancaman, kita syaratnya kita akan menghadapi 3B. Apa aja tuh, Mas? Bui, paling ringan. Paling ringan itu ya, Atau penjara. buang. Artinya lari keluar negeri, diasingkan, Iya. lari keluar negeri nggak bisa pulang ke Indonesia. Yang tertinggi bunuh. 3B itu. Iya. Nah, saya dengan teman-teman mengalami itu semua. Ada yang dibui, dibunuh, saya Mas? ada. Ada yang dibui, saya dibui. Saya masih yang paling ringan tuh dibui. Nah, jadi itu kan resiko-resiko yang kita hadapi. Tapi bagi kami, kita ini terinspirasi. Rezim Orde Baru ini kayak anti ilmu pengetahuan gitu loh. Kalau ada orang punya ide tentang sesuatu, itu kayak, udahlah, nggak usah, kau percayakan aja pada kami orang tua untuk melakukan skenario desain itu. Gila. Sangat tutup pintu sama ide baru ya. Sama ide itu sangat tutup pintu gitu ya. Ya nggak apa-apa, ibu rela kamu di penjara berjuang untuk rakyat, untuk negara. Dan ibu akan mengunjungimu di penjara. Tapi kalau kamu suatu saat di penjara gara-gara korupsi, jangan harap ibu mengunjungimu, mengakuimu sebagai anak pun tidak. Gitu. Itu nasihat ibuku. Mungkin kebanyakan orang yang terjun politik masih berpikirnya ortodoks ya. Masih belum bicara soal melakukan pembaharuan komunikasi, inovasi komunikasi. Sementara seperti saya katakan tadi, saya gabung nih dengan orang-orang segenerasinya Baby ya. Tim saya itu kebanyakan orang seperti generasinya Baby ya, kebanyakan ya. Sehingga mereka, Mas, saat membahas undang-undang, kita bikin ini yuk. Kita bikin meme-nya yuk. Kita bikin nobar pembahasan undang-undang. Gimana caranya? Bahas di DPR, kita sorot nobarnya, kita bikin di 1000 desa se-Indonesia, di balai desa. Pak Jokowi pada periode kedua, oke, aku sudah dapat kepercayaan, bisa dipilih lagi kedua kalinya, oke, right? Maka dibutuhkan kepemimpinan yang kemudian mencari nafkah keluarganya secara lebih bertanggung jawab, secara lebih masuk akal. Keluarganya dibawa ke pentas dunia, keluarga Indonesia nih, ada Pak Jokowi. Pada periode kedua ini udah dibawa ke pentas dunia nih. G20, MotoGP, apapun, ya semua pentas dunia, oke, Freeport, bla 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 bla. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi ibaratnya naik kelas nih, rakyat Indonesia dinaikkan kelas. Tak. Sekarang main dunia ya, udah aku ajak ya, oke, udah percayakan sama papa dulu kan. Sekarang saya ajak main-main ke dunia nih. Demokrasi kita belum ideal. Masih demokrasi kita baru kuantitatif dan cuantitatif. Cuantitatif, profitable. Belum kualitatif. Hai Buddies, kembali lagi di Nampol, namanya juga politik. Edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan lelaki yang paling terkenal di tahun 98. Siapakah dia? Ada Mas Budiman Sujatmiko di sini. Halo, selamat siang Mas Budiman. Dan Buddies ya. Hai Buddies, ini pertama kali ya datang Saya ke kantor pertama Badiko. ngobrol di sini, cuma kalau ngobrol dengan milenial dengan tentang politik ya sering sih, tapi di luar TV ya. Iya, kita ketahui lah Mas Budiman ini kan memang jam terbangnya juga sudah tinggi sekali ya. Jadi beliau ini merupakan aktivis. Sekarang lagi grounded. Lagi grounded, kenapa tuh Mas? Saya nggak nyalon DPR lagi, udah 2 kali, jadi lagi grounded, jadi lagi parkir dulu. Oh iya ya, karena beliau ini juga sudah ada di anggota dewan, menjadi anggota dewan dari 2009 sampai dengan 2019, 2 periode waktu 2 itu, Mas. periode, Baby. Iya, di Komisi 2 ya kalau nggak salah ya Mas. Saya Komisi 2 kebanyakan ya. Komisi 2, periode pertama dan kedua sama. Periode pertama Komisi 2, periode kedua separuh Komisi 2, separuh Komisi 8. Oh bisa begitu ya Mas Budiman ya, ya. bisa dipindah. Yang penting membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ya. Yang penting kan itu ya Mas ya. Harusnya gitu dong, udah dipilih oleh rakyat ya. Betul, wakil rakyat kan. Harusnya. Visi misinya harus untuk rakyat. Iya. Mas Budiman ini juga saat ini masih menjabat sebagai komisaris di PT Di PTPN, ya, di PTPN dan ada beberapa kegiatan yang lain. Kaitannya dengan inovasi teknologi, terutama di desa-desa, begitu. Ya, IT, terus pertanian gitu. Wah, nanti kita singgung-singgung sedikit ya mengenai boleh. Industri 4.0 ya Mas ya, Nah, mengenai iya, teknologi. betul. Nah, tapi sebelum itu kita juga ketahui Mas Budiman ini sebagai aktivis yang berani pada tahun 98 nih khususnya. Berarti kita mau bahas-bahas sebentar di situ ya Mas Gitu Budiman ya? ya. Mungkin juga supaya kita agak flashback sedikit nih karena kaum Baik-baik teman-teman kita belum lahir kali ya? mungkin Badis belum banyak yang belum lahir ya, banyak ya? Iya, aku masih umur 2 tahun waktu itu, oke. 98. Iya, nah kita kan ini banyak banget yang bilang juga melabelkan bahwa generasi saya dan geng saya ini nih Mas Budiman ya, Gen Z, itu ahistory katanya. Bener nggak sih kalau menurut Mas Budiman gimana? Saya kira itu bukan sekedar bukan masalahnya generasi Z atau milenial. Banyak bahkan yang X dan Boomer juga ahistoris, banyak ya.
Tapi saya kira mudah sekarang untuk menjadi historis, untuk ingat sejarah itu mudah. Dengan adanya media sosial, kamu bisa nonton dokumen apapun. Ya. Saya suka tiap malam nonton peristiwa-peristiwa dokumen sejarah dunia maupun Indonesia. Bisa didapatkan mudah kok sekarang. Masalahnya mau atau enggak kan Nah, gitu ya. iya masalahnya mau atau enggak ya. Biasanya zaman sekarang tuh mereka kayaknya terlalu pelik gitu loh melihat apalagi masa Orde Baru begitu. Oh ya, ya. Nah, ini dari mata Mas Budiman sendiri sebagai saksi masih hidup sampai sekarang, masih sehat, masih terlihat sangat muda. Ini mungkin bisa diceritakan dong kepada kita yang masih muda-muda. Seberapa pelik sih waktu itu, Mas? Sebenarnya pelik nggak pelik tergantung orangnya. Kalau kami memang melihat soalnya pelik. Ya. Kalau sekedar mau berkarir politik pada waktu itu sebenarnya gampang saja. Ikut Orde Baru begitu ya. Mungkin bisa lancar karir politiknya. Tapi kemudian kami sewa pada waktu itu usia 28, 26, 25 tahun. Seumuran saya berarti Mas Budiman. Ya seumuran baby sekarang. Kira-kira kamu bayangkan saya seumuran baby. Pada waktu dipikirin aku dan teman-temanku nih kalau nggak buat terobosan, nggak buat gebrakan, jangan-jangan kita hilang nih. Nah. Orang nggak pernah lihat bahwa generasi kita pernah ada, ya kan? Nah, loh, memangnya apa yang terjadi sih? Ya terjadi pada waktu itu kalau nggak ada melakukan terobosan, ya sistem akan berjalan begitu saja, boring banget. Pemilu belum ada, kita udah tahu presidennya siapa. Pemilu belum ada, kita udah tahu partainya mana yang kemenang. Nah, itu kan boring banget ya. Nah, kita pengen sebagai anak muda nih, seusia kamu wajar. Waktu saya usia kamu pasti ada aja yang kurang. Seperti kamu pasti melihat sekarang keadaan juga pasti ada yang bisa kamu perbaiki. Dengan keyakinan gue nih yang bisa perbaikin ini. Nah pada waktu itu saya dengan teman-teman berpikir ini keadaan harus ubah nih. Sistem politik harus dirombak, sistem pemilu harus dirombak, partai-partai boleh berdiri, kemudian kebijakan ekonomi juga harus berpihak pada rakyat, korupsi harus diberantas. Itu kira-kira yang menjadi keinginan kami waktu itu. Nah, yang menarik sebenarnya pada waktu itu orang pengen sih perubahan, cuma memang takut waktu itu, resiko tinggi. Nah, yang bikin berani itu apa, Mas Budiman? Karena kan ini pemerintah kita pada masa Orde Baru tangan besi ya, berbuat sedikit agak ada pergerakan yang cukup berani. Ini pertaruhannya nyawa nih, Mas Budiman. Ya, apa yang membuat Mas Budiman waktu itu kita berani? bahkan punya prinsip. Waktu saya diminta oleh teman-teman jadi ketua PRD, bikin partai kita waktu itu. Iya, Partai Rakyat Demokrasi. Iya, pada tahun 96. Bukan ancaman, kita syaratnya kita akan menghadapi 3B. Apa aja tuh, Mas? Bui, paling ringan. Paling ringan itu ya, Atau penjara. buang. Artinya lari keluar negeri, diasingkan, lari keluar negeri nggak bisa pulang ke Indonesia. Yang tertinggi bunuh. 3B itu. Nah, saya dengan teman-teman mengalami itu semua. Ada yang dibui, saya ada. Ada yang dibui, saya dibui. Saya masih paling ringan tuh dibui. Nah, jadi itu kan resiko-resiko yang kita hadapi. Tapi bagi kami, kita ini terinspirasi. Nah, ini mungkin generasi Z dan milenial mungkin bisa dengerin cerita saya. Tidak harus dicontoh, tidak semuanya harus dicontoh. Tapi kita terinspirasi. Waktu kami tahun 96, 98, seusia Beb ya. Kita juga terinspirasi pejuang-pejuang kemerdekaan. Oke. Dulu kita siapa saja itu yang menginspirasi? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Itu orang-orang yang saat seusia kami pada waktu itu, atau seusia Beb sekarang ini, juga masuk penjara. Bung Karno masuk penjara. Bahkan diasingkan juga. Dibuang juga ya. Macam-macam. Jadi terjadi itu. Nah, kita waktu itu agak ngiri nih. Indonesia didirikan oleh anak-anak muda keren, masa nggak ada lagi anak muda yang mau ngambil resiko nih untuk perubahan Indonesia.